Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yostan Ritarigan dari kelas Penjas 2D NPM 192191140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya buat, yaitu dari mata kuliah TBM Motorik tentang hakikat belajar gerak. Pengertian dari belajar gerak adalah pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya, tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut berhubungan dengan domain tujuan belajar yang menjadi sasarannya, yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Belajar gerak adalah mempelajari pola-pola gerak keterampilan tubuh. Proses belajarnya melalui pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak yang dipelajari. Intensitas keterlibatan unsur domain psikomotor yang berarti juga domain fisik. Hasil akhir dari belajar gerak berupa kemampuan melakukan pola-pola gerak keterampilan tubuh. Di dalam belajar gerak bukan berarti domain kognitif dan domain afektif tidak terlibat di dalamnya. Semua unsur individu terlibat di dalam belajar gerak, hanya saja intensitas keterlibatannya berbeda. Intensitas keterlibatan domain kognitif dan afektif relatif lebih kecil dibandingkan keterlibatan domain psikomotor. Keterlibatan domain psikomotor tercermin dalam respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerak tubuh secara keseluruhan atau bagian-bagian tubuh. Berkaitan dengan belajar gerak atau motorik, Rusli Lutan menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Hal senada juga dikemukakan oleh Sugianto. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar gerak motorik merupakan perubahan perilaku motorik berupa keterampilan sebagai tujuh hasil dari latihan dan pengalaman. Upaya menguasai keterampilan gerak diperlukan proses belajar, yaitu proses gerak. Menurut Wahyudi, dalam jurnal Iptek Olahraga diungkapkan, penguasaan keterampilan gerak hanya diperoleh melalui pelaksanaan gerak dengan program pembelajaran terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan belajar gerak harus direncanakan dengan baik, disusun secara sistematis, dan berkelanjutan. Dengan pembelajaran yang baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang dimaksud dengan pengalaman belajar menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman adalah seperangkat kejadian yang berisikan aktivitas dan kondisi belajar untuk memberi struktur terhadap pengalaman siswa, dan kejadian tersebut terkait untuk mencapai tujuan. Tujuan belajar gerak yaitu agar siswa memiliki keterampilan gerak sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan gerak yang terampil merupakan sasaran pembelajaran keterampilan gerak. Jika siswa telah menguasai keterampilan yang dipelajari, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam diri siswa yang mengarah pada gerakan yang efektif dan efisien. Menurut Rusli Lutan, Adang Suherman menyatakan ada 3 indikator, yaitu pertama, efektif, artinya sesuai dengan produk yang diinginkan, dengan kata lain produk oriented. Yang kedua, efisien, artinya sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan, dengan kata lain proses oriented. Dan yang terakhir, adaptif, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana gerak tersebut dilakukan. Keterampilan dapat digambarkan sebagai kualitas penampilan seseorang dalam melakukan tugas-tugas gerak fisik. Indikator kualitas yang harus dipenuhi sebagai gerak terampil yaitu efektif, efisien, dan adaptif. Untuk menguasai keterampilan gerak olahraga harus melalui proses pembelajaran. Proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lain. Proses belajar gerak berbeda dengan proses belajar kognitif dan belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajarnya. Yang dominan proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Selanjutnya adalah konsep belajar gerak. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori belajar yang berdasarkan perilaku yang dapat diamati. Menurut Supandi dan Seba, perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsangan jawaban stimulus respon disebut teori belajar atau stimulus respon. Atau teori belajar koneoksidisme. Pencetus teori ini adalah John B. Watson. Sejak tahun 1878 sampai ia menyatakan bahwa kesadarannya hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi serta dianggap sebagai alat riset yang tidak dapat diandalkan. Watson berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Kedua kawasan ini bersifat abstrak dan sukar diamati, dan karenanya banyak mengandung subjektivitas. Karena demikian, Watson mengusulkan konsep baru tentang belajar. Ia harus berdasarkan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dapat diuji. Watson menyatakan bahwa perilaku itu adalah gerak otot, berbicaralah adalah gerakan kerongkongan, berpikir adalah berbicara subvokal, yakni berbicara dengan dirinya sendiri. Edward Lee Thorndike
Seorang ahli teori belajar, seorang pionir dalam menghasilkan karya ilmiah, bukan saja teori tapi juga praktek seperti perilaku verbal, transfer latihan, aplikasi pengukuran kuantitatif, dan masalah-masalah sosio-psikologis. Periode sebelumnya tahun 1930, Edward pencetus IAS hukum belajar, yakni kesiapan atau law of hukum, dan IAS sebab akibat law of effect. Periode setelah tahun 1930 ditandai adanya beberapa ralat hukum. Ivan Petrovic eksperimen seekor anjing dengan conditioning. Edwin Raygourti pencetus hukum belajar hanya satu, yakni hukum kontiguitas, the law of contiguity, yakni suatu kombinasi yang membarengi suatu gerakan saat terjadinya akan cenderung diikuti oleh gerakan tersebut. Hal ini terjadi karena gelombang renegasan atau reinforcement atau efek yang menyenangkan. Dengan kata lain, hukum kontiguitas mengatakan bahwa jika kita melakukan sesuatu dalam situasi tertentu, kemudian di lain waktu ketika kita berada dalam situasi yang sama, maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama. Sebagaimana suatu aksi dibuat oleh gerakan, maka suatu keterampilan dibuat oleh banyak atau beberapa kali aksi. Jadi mempelajari keterampilan seperti bermain golf, mengemudi mobil, sebenarnya merupakan suatu pembelajaran yang terdiri dari ribuan keterhubungan antara rangsangan khusus dengan gerakan khusus. Dalam hal ini, Guittard mengatakan pembelajaran normalnya terjadi dalam satu episode keterhubungan. Alasan bahwa latihan yang panjang dan pengulangan diperlukan untuk memantapkan keterampilan karena benar-benar memerlukan banyak gerakan yang khusus untuk dipasangkan pada banyak situasi rangsang dan yang berbeda. Suatu keterampilan bukanlah kebiasaan yang sederhana, tetapi merupakan suatu koleksi besar dari kebiasaan mencapai hasil tertentu dalam keadaan yang berbeda-beda. Bruce Frederick pada bukunya Skinner, bukunya terkenal The Behavior of Organism. Selanjutnya, ranah gerak. Ada 3 ranah yang berkaitan dalam perkembangan gerak manusia, yaitu afektif, kognitif, dan motorik, atau itu yang disebut dengan gerak. Meskipun ranah berkembang tersebut biasanya dipelajari sebagai unit-unit individu, kita harus mengingat bahwa domain-domain tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain. Segala sesuatu yang kita lakukan pada domain atau ranah motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif. Sejauh ini, semua perilaku pada domain efektif dan kognitif lebih kuat dipengaruhi oleh perilaku motorik. Yang pertama, istilah psikomotor atau gerak. Gerak atau motor sebagai istilah umum untuk berbagai perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan untuk domain mengenai perkembangan manusia, mencakup gerak manusia. Jadi gerak motor ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotor mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektrik dari pusat otot besar. Selanjutnya, kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti meloncat, atau kemampuan gerak lainnya seperti berjalan dan berlari, skipping, meloncat, meluncur, dan lari seperti kuda. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata, kaki, dan tangan mata, yang mana cukup penting untuk kita melakukan kegiatan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.